Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Eko Titis Prasongko dalam pelajaran IPS. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peninggalan-peninggalan sejarah pada masa Hindu-Buddha. Tetapi sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, mari kita memasuki pelajaran. Candi dan stupa. Nah, ini adalah contoh candi Gedong Songo. Bangunan candi dan stupa ada yang didirikan sebagai tempat pemujaan dan ada pula yang didirikan sebagai makam. Bangunan yang digunakan oleh agama Hindu, contohnya antara lain adalah Candi Prambanan, Candi Sukuh, Candi Canggal, dan Candi Gedong Songo. Adapun bangunan yang digunakan oleh agama Buddha, contohnya antara lain adalah Candi Borobudur, Candi Mendut, Sewu, dan Pelausan. Gapura. Nah, ini adalah gambar Gapura Wringin Lawang. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu, dan ada yang menyerupai candi terbelah dua. Gapura yang beratap disebut Paduraksa dan yang terbelah dua disebut Bentar. Contoh bangunan gapura diantaranya adalah Gapura Wringin Lawang di Trowulan, peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Petirtaan. Nah, ini adalah gambar petirtaan. Petirtaan adalah pemandian suci di kalangan istana. Misalnya petirtaan Tirta Empul dan Jolotondo. Patung atau arca. Ini adalah patung Kendedes dalam wujud Dewi Prajna Pramita. Bentuk patung Hindu tidak sama dengan bentuk patung Buddha. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh, dan makhluk mistik. Misalnya, patung Raja Airlangga berbentuk patung Dewa Wisnu sedang menunggang Garuda, dan patung Kendedes dalam wujud Dewi Prajna Paramita. Adapun patung Buddha bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gautama sendiri. Patung Buddha tampil dalam berbagai posisi, misalnya sikap Dhyana Mudra, yaitu sikap tangan sedang bersemedi, atau sikap Wara Mudra, yaitu sikap tangan sedang memberi anugerah. Relief. Ini merupakan relief yang berada pada Candi Borobudur. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief itu melukiskan suatu cerita. Contohnya adalah cerita Ramayana yang dipahat pada dinding Candi Prambanan. Prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Misalnya, Prasasti Canggal, Prasasti Ciaruteun, Prasasti Talang Tua, Prasasti Kota Kapur, dan lainnya. Kitab. Nah, ini adalah gambar dari kitab Nagara Kertagama. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan,
laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab tidak berupa kalimat langgung melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Ungkapan dalam bentuk puisi ini biasa disebut kakawin. Kitab-kitab peninggalan masa Hindu-Buddha antara lain adalah Kakawin Bharatayuddha karya Empu Sedah dan Empu Panuluh, Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan Sutasoma karya Empu Prapanca. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.